Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Aji Motobike. Dan alhamdulillahnya kesempatan hari ini gue bisa ngebuatin video buat teman-teman lagi. Walaupun masih dalam keadaan kurang enak badan gue, John ya. Malam ini, di malam yang masih penuh dengan nuansa Ramadan, kayaknya seru nih ya kalau seandainya kita ngebahas tentang masa-masa Ramadan sewaktu kecil gitu. Dan memang untuk anak laki-laki sih pasti lu punya momen gitu. Bahkan bukan laki aja sih, anak perempuan pun juga kalau menurut gue punya momen juga di masa Ramadan. Cuma gue ingin menceritakan nih ke teman-teman masa Ramadan gue waktu kecil tuh kayak gimana gitu. Sebelum gue memulai karir sebagai Aji Motobike dan sebelum gue mengenal tentang dunia permotoran, gue itu punya masa kecil yang unik ya. Unik itu mungkin sih ini semua anak-anak pada umurnya merasakan, tapi gue ini punya keseruan yang bisa gue ceritakan buat teman-teman. Nah, keseruannya itu adalah malam Ramadannya sih yang banyak keseruannya, tapi paginya pun juga ada keseruannya gitu. Dan kenapa makanya gue tuh di bulan Ramadan tuh waktu anak-anak itu ya, waktu masih kecil itu gue seneng banget, John. Karena memang jujur aja di malam Ramadan itu menurut gue adalah malam yang penuh dengan chemistry dan malam yang penuh dengan keseruan, John. Akan gue ceritain satu persatu ke teman-teman serunya gue bagaimana. Yang pertama, gue tarik mundur dulu dari siang hari ya. Siang harinya itu seperti biasa anak-anak yang mungkin tidur ya kebanyakan ya. Terus menjelang sore itu ada film yang namanya film Lorong Waktu, John. Itu film yang sangat membekas di kepala gue sampai sekarang. Dan lu mau tahu nggak, sampai sekarang pun gue masih sering nonton film Lorong Waktu itu, John. Apa sih fungsinya? Fungsinya hanya supaya gue bisa mengingat masa kecil gue, John. Film Lorong Waktu dari Lorong Waktu 1 sampai Lorong Waktu 6 atau 7 gitu. Gue masih sering nonton, John. Dari situ banyak banget memori-memori film-film zaman dulu ya. Kayak film tadi tuh yang gue bilang Lorong Waktu. Terus film tentang menceritakan tentang kisah Nabi. Cuma yang dari Lilin, lu tahu gak sih namanya apa, gue lupa gitu ya. Pokoknya itu tuh, film itu tuh. Nah, sehabis itu udah masa-masanya sore hari ya, menjelang berbuka. Gue disibukkan untuk cari takjil sama nyokap, sama bokap kan, disuruh beli bukaan lah gitu. Ya mau nggak mau kan, kayak semacam es buah gitu dan lain-lain gitu. Itu serunya tuh di situ gitu. Jadi kita tuh dibuat jadi seru gitu di waktu Ramadan tuh, aktivitasnya tuh seru aja menurut gua. Nah, paling enak lagi adalah momen berbuka bareng keluarga. Itu udah pasti. Walaupun cuma sekedar pakai gorengan, es teh manis, ya kan? Atau enggak sop buah. Wah, itu udah nikmat banget rasanya, John. Masya Allah banget lah pokoknya. Sehabis berbuka, itu tuh kita bener-bener kayak seorang yang agamis banget ya, yang memang bener-bener siap banget untuk sholat taraweh pada saat itu, John. Jadi berbukanya juga nggak santai gitu, buru-buru gitu kan, karena memang teman-teman tuh sudah already semua, sudah siap semua buat ke masjid gitu ya. Dulu itu gue nggak pernah namanya dibolehin main setelah maghrib gitu. Jadi jatah main gue tuh waktu kecil tuh ya hanya sampai sebelum maghrib. Mau itu bulan Ramadan kayak mau bukan kayak, pokoknya intinya gue dijatahin boleh main tapi sampai sebelum maghrib. Dan sebelum maghrib itu sudah harus di rumah
Dan maghrib itu sudah harus bersih tuh badan, mandi lah, segala macam lah, sholat maghrib gitu kan. Itu peraturan rumah di keluarga gua. Dan di bulan Ramadan doang yang memang gue itu boleh keluar after maghrib, John. Itu yang buat bikin serunya lagi. Jadi gimana kita pada nggak preparing semua ya nggak? Di bulan Ramadan itu tuh kita bener-bener kayak wah sumringah banget lah, karena bisa kumpul lagi sama teman-teman setelah maghrib gitu. Dan itu tuh ngejadiin ngebekas di dalam kepala kita tuh sebagai momen yang sangat berharga banget gitu. Kita bisa kumpul-kumpul lagi maghrib, kumpulnya juga di masjid kan. Nah terus bisa seru-seruan. Nah yang kerennya lagi, yang bikin lebih kayak nambah kental si malam itu adalah di mana para bidadari kampung itu keluar semua, John, pakai mukena. Aduh, iya enggak? Zaman itu tuh anak laki-laki untuk main sama anak perempuan itu sewaktu kecil itu mustahil ya, karena tipikalnya kan cewek main sama cewek, cowok main sama cowok gitu kan. Dan juga nggak mungkin juga bisa keluar malam hari juga itu perempuan gitu, anak perempuan kayak gitu tuh di kampungan gue pada saat itu tuh nggak mungkin juga bisa keluar. Nah karena ada momennya taraweh, makanya bisa keluar lah akhirnya, dan kita bisa ketemu, bisa saling curi-curi pandang gitu kan. Terus juga doi kan pakai mukena gitu kan, jadi kelihatannya lebih agamis gitu, lebih syahdu gitu. Aduh, gue kalau inget itu lucu deh, karena gue juga pernah punya momen unik di bulan Ramadan itu, kayak cinta lokasi gitu lah. Jadi gue tahu dia anak kampung situ, dan semasa bulan-bulan biasa itu gue nggak pernah yang namanya ngedeketin atau jatuh cinta atau apalah, nggak pernah. Tapi pada saat bulan Ramadan, karena hampir setiap hari ketemu pada malam hari, akhirnya gue itu kayak mulai tebar-tebar pesona, dan dia juga mulai tebar pesona gitu kan. Ngegombalin pada zaman itu adalah, lo mau nggak gue anterin pulang? Abis tarawih itu kita nganterin dia pulang gitu, John. Jadi kayak model-model superhero gitulah, kayak model-model laki-laki bertanggung jawab gitu. Padahal gue nggak ngerti juga tuh, kok bisa gitu loh seperti itu gitu. Pada umur segitu kok udah mulai ada sih sex appeal-nya gitu. Nah udah begitu, yang kocaknya lagi ya, sang cewek-ceweknya pun juga ngerespon juga gitu, boleh dianterin. Yang aneh itu di situ, boleh kok dianterin. Nah cuma yang bodohnya nih, kita nganterin gerombolan dan cewek-ceweknya pun juga gerombolan juga. Jadi ya udah kayak anak ayam aja gitu, anak ayam digiring. Gue juga bingung ya, tapi itu seru sih zaman itu. Nah ada juga di momen dimana namanya tawuran perang sarung, John. Tawuran perang sarung inilah yang bener-bener banget didoyanin banget sih sama anak-anak laki-laki, apalagi anak-anak laki yang modelannya kayak gua, yang nggak bisa diem gitu. Bahkan sampai pernah gua dicariin sama bapak gua, dan akhirnya gua disabetin pakai gesper tuh sama bokap gua, karena gua ketahuan nggak sholat taraweh. Abis buka puasa itu gua izinnya sholat taraweh. Bokap gua belum kelar makan aja gua dicabut dari rumah kan, pada pas buka puasa itu. Bokap gue pasti punya penilaian, wah anak gue rajin banget nih ya kan. Gue belum selesai makan dia udah mau tarawih aja gitu kan. Terus pas bokap gue ke masjid nih mau sholat tarawih, ternyata gue dicariin tuh bokap. Gue nggak ada, John, di lokasi di masjid itu gue nggak ada. Oke, bokap gue tetap lanjut sholat sampai selesai sholat tarawih, gue pun belum ada di masjid. Nah bokap pulang nih ngambil gesper nih, nggak dicariin dong gue, dicariin mau disabetin. Dan akhirnya ketemu lah gue, gue lagi gerombolan dipanggil di jalan disabetin, John. Gue beneran deh ya, karena bandelnya anak zaman dulu tuh ya seperti itu ya, tapi itu seru lah. Terus kalau boleh gue jelasin kenapa sih kok doyan banget perang sarung. Gak tahu kenapa ya, anak-anak zaman seusia itu senang banget perang sarung. Mungkin karena pengen cari nama kali, biar tenar gitu maksudnya, biar namanya gede gitu, biar dikenal lah sama lingkungan sekitar. Terus gue juga metode ributnya itu asik, metode perang sarungnya itu gue itu keliling ke kampung sebelah gitu.
nyari lawan di kampung sebelah. Nah, senjata yang dibolehin itu cuma dua, sarung model pecutan sama sarung model kepelan gitu sih John. Itu yang dibolehin tuh. Cuma favorit gua sarung model kepelan, walaupun pendek tapi kalau kena kayak ketampol John. Nah kalau pecut perih, kalau kena tuh perih kayak kesabet, bener-bener kayak ya kayak dipecut gitu. Cuma ya nggak asik gitu, ngemuterinnya ya, apa sih namanya, ya ngemuterinnya itu nggak asik gitu. Nah zaman itu juga gue nggak ngerti kenapa kok tiba-tiba bisa aja berantem gitu, tiba-tiba bisa aja perang sarung. Kalau zaman sekarang itu kan kalau misalnya geng antar geng kalau mau berantem itu DM-an dulu John. Wah ilah, kayak kisah cinta. Kalau zaman itu tuh enggak, zaman itu tuh kita keliling kampung, wah ketemu nih ada gerombolan, kodenya cuma satu John. Lu mau tau nggak kodenya apa? Kalau di kampungan kok kodenya gini doang, nyebutin angka satu, dua, nah nggak sampai tiga John. Mereka tuh udah pada siap pasti dengan segala barikadenya mereka gitu. Dan kita juga siap dengan pasukan kita gitu. Dulu mungkin sekitar 15 orang, 15 sampai 20 orang lah yang ikut perang sarung gitu. Pernah juga di mana momen gue itu kocar kacir, gue yang nyerang, gue yang kocar kacir gitu. Pernah juga dulu, seru-seruan itu seperti itu pernah. Gue pernah mencar gitu ya, karena gue kocar kacir. Gue bertiga, gue, kawan gue si Panjul ya, yang punya Nuvo, sama Oki nih kalau nggak salah nih. Ya udah di kampungan dia, kita nggak tahu jalan, kita kocar kacir. Alhasil kita pura-pura bego John. Bagaimana supaya kita tuh nggak dipukulin gitu, nggak dikeroyok. Kamuflase John, pura-pura jadi orang situ yang jongkok segala macam, dan kita tuh benar-benar dikelilingin, diputerin, diliatin muka kita satu persatu. Tapi alhamdulillah kamuflase kita berhasil. Keren gak tuh? Itu momen namanya John. Momen-momen kayak gitu yang seru. Pernah begitu pun tapi nggak kapok, bahkan sampai disabetin sama bokap gue sendiri pun gue nggak kapok John. Nah itu keseruannya, jadi kita bisa main overtime, anjay. Di bulan Ramadan itu kita bisa main overtime. Terus ditambah lagi keseruannya setelah terawih ya. Jadi setelah terawih itu kita janjian, nanti kita bangunin orang sahur ya, asik. Kita jadi tim bangunin orang sahur gitu. Oke, kumpul nih, bangunin orang sahur. Jadi sebelum orang bangun itu kita udah bangun ngumpul di satu titik di dekat masjid. Pokoknya bawa barang-barang yang memang bisa dipakai untuk dibunyiin. Apa aja, mau kaleng, mau segala macam, pokoknya intinya yang bisa digunain untuk dibunyiin. Kita pukul-pukul keliling kampung, dan kita belum sahur keadaannya ya. Kita belum sahur. Kita bangunin lah tuh kurang lebih jam 3. Mulai dari jam 3 kita keliling setengah jam, setengah 4. Terus kita pulang, sahur dulu. Terus kita janjian lagi, ketemu lagi di luar gitu. Ketemu lagi di dekat masjid. Kita sholat subuh berjamaah. Udah selesai sholat subuh. Nah, momen yang epicnya lagi adalah kita itu perang petasan John. After subuhan itu kita perang petasan. Perang petasan, jadi setelah sholat subuh kita ngider John. Ngider lagi, memang titiknya itu memang udah titik legendaris ya. Jadi di satu titik komplek, bukan kompleks sih, kayak ya modelnya kayak jalanan kayak gini deh nih, tapi dia banyak tanah lapangnya. Nah di situ itu anak kecil, anak dewasa sampai orang tua pun ngumpul di situ untuk main petasan. Cuma gue bilangnya perang petasan. Kenapa? Soalnya gini John, terkadang petasan yang mereka bawa itu diarahin ke kita, benar-benar sengaja dilemparin ke kita gitu, ke gerombolan-gerombolan lah gitu. Makanya kita menganggap itu sebagai perang petasan. Dan petasan yang sering dipakai adalah petasan ceplik, petasan korek, petasan jangwe, sampai petasan teko John. Kalau petasan teko itu udah gerombolan yang orang-orang kaya lah, yang modelannya kayak bapak-bapak yang udah bisa nyari duit gitu kan, mas-mas, abang-abangan gitulah. Cuma kalau kayak kita nih, maksimal itu jangwe, maksimal. Itu juga paling di satu tongkrongan cuma punya 3 untuk nyerang 3 kali. Selebihnya itu petasan ceplik sama petasan korek. Cuma favorit sih petasan korek ya. Dulu petasan korek gope aja itu bisa sebandel gini John. Isinya bisa sampai 100 tuh dulu. Jadi kalau beli patungan itu dulu bisa kekumpul 2000 aja udah hebat banget John. Udah bisa main sampai jam setengah 7 pagi gitu, dari after subuhan gitu kan. Nah, kalau petasan jangwa itu satunya gope. Yang gue tahu tuh gope apa 300 gitu ya.
Jadi agak lebih mahal lah petasan jangkwe. Nah kalau petasan ceplik itu 5 biji 50 perak apa kalau nggak salah sih ya, 5 biji 50 perak. Pokoknya paket murah, paling murah itu petasan ceplik. Petasan korek itu udah menengah lah. Jadi kebanyakan kita pakai petasan korek. Nah kita ini sering banget ngisengin orang-orang nih, karena petasan korek itu kan ada jedanya tuh. Di saat kita bakar dia nggak langsung meledak kan, set kita lemparin ke kolong-kolong gerombolan orang tuh yang lagi diri kan, banyak yang pakai sarung tuh, ntar meledak duar. Nah itu jadi lucu-lucuan gitu. Nah hebatnya itu kita nggak ngerasain rasa capek, John. Luar biasa enaknya tuh kayak gitu tuh di zaman itu tuh. Jadi begitulah kurang lebih momen gue di bulan Ramadan pada masa kecil gitu. Nah kalau teman-teman bagaimana nih? Ada yang sama nggak sama gue masa-masa kecilnya di bulan Ramadan? So dari gue cukup sekian. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji atau baik.